وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifitin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan materi kita. Kita sampai di bab 154, bab man asna ala sahibihi in kana aminan bih. Itu asna pakai sa ya, bukan pakai shin gitu. Bab barang siapa yang memuji temannya apabila ingkana aminan aman dengan pujian itu, bihi dengan pujian itu. Artinya kemarin kan kita dilarang muji orang, nanti tak dia lupa daratan gitu kan. Muji ketika ada orangnya gitu. Tapi kalau kemudian orangnya nggak ada dan kita puji biasa aja, kita sebutkan kebaikannya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita puji seolah-olah dia orang yang gimana gitu, paling baik banget dan seterusnya, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Dibahasakan kayak kita menyembelih dia gitu. Karena orang-orang yang terlalu banyak dipuji itu biasanya dia terus lupa untuk apa, kalau bahasa kita tuh lupa daratan itu, lupa untuk mempertahankan kebaikannya. Dan kasihan biasanya dia kemudian terus berbuat baik karena berharap pujian itu. Bahkan kita nggak tahu isi hati orang. Justru Nabi SAW melakukan itu dalam rangka untuk mencegah. Ya, mencegah. Memang kita nggak tahu isi hati orang, apakah dia setelah dipuji dia tambah nggak benar atau gimana, kita nggak tahu isi hati orang. Cuma Nabi SAW menyampaikan atau melarang kita memuji orang berlebihan, itu karena untuk mencegah agar orangnya juga tetap bisa terus beramal baik dan ikhlas, itu yang penting. Hadis 337, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi SAW bersabda, nikmar rajulu Abu Bakar, baik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Kemudian nikmar rajulu Umar, baik-baik laki-laki adalah Umar. Nikmar rajulu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, baik-baik laki-laki itu juga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nikmar rajulu Usaid ibnu Hudzair, baik-baik laki-laki itu adalah Usaid bin Hudzair. Nikmar rajulu Tsabit ibnu Qais bin Sammas, yaitu sebaik-baik laki-laki itu juga adalah Tsabit bin Qais bin Sammas. Kemudian nikmar rajulu Mu'ad ibni Amr ibni Jamuh al-Jamuh, baik-baik laki-laki itu adalah Mu'ad bin Amr bin al-Jamuh. Nikmar rajulu Mu'ad ibni Jabal, dan sebaik-baik laki-laki itu adalah Mu'ad bin Jabal. Qala wa bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan, dan beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek laki-laki adalah si fulan ini, dan sejelek laki-laki juga adalah si fulan ini, hatta ada sab'atan, hingga beliau menghitung 7 orang. Orang-orang jelek itu ada 7, ini. Jadi pujiannya ya sebatas itu tok gitu. Ya, yang dicontohkan Nabi SAW, ya, oh si Rizky ki wong apik, dah gitu aja. Nggak usah didetail ke orang apik, rajin sholat ini, rajin sedekah, duit sini. Karena nanti kalau orangnya sampai tahu terlalu banyak dipuji, khawatirnya dia makin bersemangat beramal, tapi kemudian justru tidak ikhlas tapi berharap pujian. Ini yang kemudian dicegah oleh Nabi SAW dengan cara jangan terlalu banyak muji orang. 338, an Abi Yunus, dari Abu Yunus Maula Aisyah, mantan bekas budak Aisyah radhiyallahu anhu, anna Aisyah taqalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, istadzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sa ibnul ashirah,
Bi'sa ibnul Ashirah. Ibnu, dia adalah seburuk-buruk putra dalam kabilahnya. Jadi orangnya yang tanya tadi itu dikatakan Nabi SAW Bi'sa ibnul Ashirah. Walamma takhala hasyalahu wan basata ilaihi. Ketika dia masuk menemui Nabi SAW, beliau bersikap lembut dan marah dan ramah kepadanya. Jadi walaupun dia orang yang jelek, ya, Nabi SAW menggelari sebagai Bi'sal Ashirah. Tapi Nabi SAW tetap menemui orang itu dengan sikap lembut dan ramah kepadanya. Bi'sa ibnul Ashirah. Walamma kharaja rajulu, ketika laki-laki itu keluar, ista'dzana akhar, kemudian yang lain minta izin. Qala ni'ma ibnul Ashirah. Kemudian Nabi mengatakan yang ini adalah sebaik-baik putra dari kampungnya, dari suku itu, ini yang terbaik. Falamma takhala, ketika orangnya masuk, lam yan basit ilaihi kama ambasato ilal akhir. Ketika dia masuk menemui Nabi SAW, Nabi SAW tidak seramah kayak yang pertama. Walam yahissa ilaihi kama hassa lil akhir, dan juga tidak diterjemahkan sebagai lembut. Tidak bersikap ramah dan yang tidak bersikap lembut kepadanya. Jadi yang kepada yang jelek tadi Nabi justru bersikap ramah, kepada yang kedua ini kok malah nggak bersikap ramah kayak yang tadi. Falamma kharaja, ketika orang yang dikatakan putra kabilah yang terbaik ini keluar, gitu. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qultu li fulanin, summa kulta, bukan kultu. Ini kulta kembali ke Nabi. Qulta li fulanin, engkau berkata kepada si fulan itu, ya, si fulan yang tadi. Summa hasyasta, kemudian engkau bersikap ramah ilaihi kepadanya. Wa qulta li fulanin walam araka sona'ta mithlahu. Sedangkan kepada yang satunya, ya, tidak terlihat engkau berbuat yang sama. Ke yang jelek, yang engkau katakan jelek kok kamu bersikap ramah, ke yang katanya dia terbaik dari sukunya kok malah justru dengan bersikap sebaliknya. Qala ya Aisyah, beliau SAW bersabda, wahai Aisyah, inna min syarrin nas manit tuqiya li fuhsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang dijauhi orang lain karena kejahatannya. Ya. Artinya Nabi SAW dalam menyikapi, ya kan, orang yang kasar, orang yang jelek tadi dibahasakan seburuk-buruk putra dalam kabilahnya, itu Nabi menyikapi dengan baik agar berharap dia pulang menjadi ramah, menjadi baik, menjadi nggak kejam kepada sukunya. Gitu. Adapun orang yang datang dia sudah orang baik, orang terbaik di kampungnya, akhlaknya itu pasti udah baik gitu. Maka Nabi bersikap biasa aja, dia tetap nanti balik tetap akan jadi orang baik karena ya Nabi tahu atau Nabi yakin dia nggak akan mudah berubah hanya karena disikapi orang dengan jelek. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk ya pada hari kiamat ialah orang yang dijauhi orang lain karena kejahatannya. Jadi orang yang tadi awalnya udah baik, walaupun disikapi dengan biasa oleh Nabi SAW, artinya bukan berarti Nabi SAW sikapnya kasar, enggak, biasa gitu. Maka dia kalau pulang dia tetap akan baik gitu. Kayak Nabi SAW mengingatkan ya tentang mencari jodoh yang sering saya ulang-ulang gitu kan, itu perhatikan akhlaknya gitu. Ya, kalau Anda ya, dengan semua ini pengen bahagia gitu, pengen seneng gitu kan, maka jangan lihat fisiknya gitu. Fisik boleh dilihat, harta boleh dilihat, jabatan boleh dilihat, pangkat kedudukan boleh dilihat gitu kan. Tapi yang paling paten itu adalah akhlaknya gitu. Ya. Kalau Anda nggak lihat akhlaknya, nggak lihat agamanya gitu, maka ya
menderita. Nikah sama orang ganteng, orang cantik sekalipun, kalau kemudian omongannya jelek, kasar, dan seterusnya, ya menderita kita. Ya. Maka disuruh melihat akhlak dan agamanya. Itu menjadi patokan standar. Makanya dalam hadis ini yang disampaikan pada nomor 338 ini, walaupun dalam kitab ini sanadnya didoifkan oleh Al-Albani, 338 itu doif itu. Nah, itu hikmahnya masih bisa kita ambil pelajaran, yaitu bahwasanya orang itu kalau hakikatnya dia itu sudah baik akhlaknya, kok kamu sikapin biasa, dia tetap nggak akan berubah. Tapi kalau yang datang adalah orang jelek, disikapin nggak baik, dia pulang kok tambah dodro gitu, ngerti ya? Dodro tambah parah gitu. Ya, maka ya kalau ketemu orang-orang yang jelek gitu, ya kan, kalau kamu pengen merubah sikapnya untuk konco gitu kan, kok akhlaknya jelek, kamu pengen merubah, ya sikapi dengan baik. Coba diramahin, ditraktir gitu kan, ditunjukkan bagaimana kemudian bantu orang lain itu baik gitu kan, maka dia biar lembut gitu. Ternyata ini ki iso toh, ini ki penak toh. Kalau dikontekkan dengan pasangan, misal kamu akhirnya ya karena mungkin kamu lihat orang, oh ini ganteng, ini cantik, wis aku tak nikah sama ini, kok ternyata akhlaknya jelek itu. Ya cara ngerubahnya gitu. Sikapi dengan baik gitu. Udah tahu suaminya kasar, ya tahu kamu sebagai istri ngelawan terus, ya udah malah diajar gitu. KDRT terjadi di mana-mana. Hari ini itu kayak gitu karena nggak tahu cara mensikapi orang-orang yang berakhlak jelek gitu. Ya. Sebaliknya gitu kan. Tapi kalau kemudian suaminya udah baik gitu kan, atau istrinya udah baik gitu kan, kok tetap disikapi kasar gitu, ya mungkin awalnya biasa gitu, tapi lama-lama yuk adalah ketularan ikut jelek gitu. Ya, ini kan ketemunya cuma sekali-kali gitu kan, jadi dua orang laki-laki, yang satu dia orang jelek, yang kedua adalah dia orang baik dari sisi akhlaknya. Nah, cuman sekali-kali, jadi nggak ketemu tiap hari gitu ya. Tapi kalau udah nikah sama istri itu kan pasti ketemunya tiap hari gitu. Maka untuk melakukan perubahan itu ya harus kemudian ya setiap hari gitu. Dan kalau memang suaminya atau istrinya udah baik, ya jangan dikasari terus tiap hari gitu. Pasti nanti dia lama-lama juga akan berubah jadi kasar gitu. Maka dalam hal ini ya kita harus melihat apa namanya yang dicontohkan atau yang disampaikan dalam hadis ini, ya, tentang bagaimana menyikapi orang. Intinya orang kalau akhlaknya udah baik itu biasanya susah untuk berubah. Ya. Sebagaimana orang yang akhlaknya jelek itu biasanya juga susah untuk dirubah. Makanya Nabi SAW punya sikap kayak gitu agar yang baik tadi nggak apa istilahnya, nggak gembede gitu, gembede itu apa? Nggak GR gitu kan, nggak merasa aku api, disikapi api gitu. Biar nggak kayak gitu. Nah, kemudian yang jelek tadi ya biar kalau disikapi baik, biar nggak kemudian oh ngono toh, ngomongnya nabi kok sikapnya kayak ngono gitu kan. Ya wis, aku mau gadang aku tuh nabi gitu kan, aku tak tambah kasar. Nah, ini kayak gitu. Nah, kami pemimpin juga gitu, punya pemimpin gitu kan, udah tahu pemimpinnya galak gitu kan, udah tahu pemimpinnya kejam, kamu ngomongnya nggak diatur, ya udah malah ditangkap gitu kan, masukin penjara gitu kan, kalau perlu malah dihilangkan gitu kan dari muka bumi gitu. Kan kayak gitu. Jadi kalau memang pemimpinnya kejam, pemimpinnya jahat, ya udah sabarin aja dulu, tapi yang baik. Nah, jadi warga yang baik, manut gitu kan, insya Allah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.